أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه في الدارين آمين. بسندنا المتصل إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى إلى أن قال: باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال: حدثنا يحيى بن عيسى السيلحاني قال: حدثنا الليث بن سعد أن يزيد بن أبيب عن عبد الله بن حارث رضي الله تعالى عنه قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد. Al-Mukarramun, bapak-bapak, para tuan guru yang sama-sama kita hormati dan muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang kita muliakan pula. Singkatnya, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama kali, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang dilimpahkan terhadap tiang pelung sami, sehingga alhamdulillah sampai dengan malam yang mulia dan di tempat yang mulia niki kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengarahkan sisa-sisa umur dan kehidupan tiang pelung sami niki dalam rangka sama-sama mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan sesampun yang belum kami kerjakan dan yang sedang serta rencana-rencana baik yang tiang belum kami rencanakan, semuanya mudah-mudahan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang saya muliakan, masih dalam pembahasan ma jaa fi dhahki Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari guru beliau Ahmad bin Khalid Al-Khallad sampai dengan Abdullah bin Harith radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, maka dhahiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa beliau adalah sama dengan tersenyum. Dan nanti di hadis-hadis yang akan datang ada juga tertawanya Rasulullah, terkadang sampai kelihatan gigi geraham beliau. Qala haddatsana Abu Husain Al-Huraithi qala anba'ana Waki qala haddatsana Al-A'mash 'an Al-Ma'rur ibn Suwaid an Abi Dharr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu awwala rajulin yadkhulul jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang pertama kali masuk surga, wa akhir rajulin yakhruju minan nar, dan orang-orang yang terakhir sekali keluar dari api neraka dan terakhir masuk surga. Di antara yang pertama kali akan membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah yang pertama seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, lantas suaminya meninggalkannya 2 orang anak ataupun lebih, tapi dengan sabar dia mendidik anaknya, dia mengajarkan anaknya, dia menjadi tulang punggung keluarganya. Maka di yaumil kiamah nanti dialah yang pertama kali akan membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada orang-orang yang rebutan menjadi orang-orang yang pertama masuk surga. Di antaranya ada orang alim, ada orang yang hajinya mabrur, ada orang yang mati syahid, dan ada orang yang hartanya semuanya dia perjuangkan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang dermawan. 4 orang ini mereka saling rebut menjadi orang yang pertama masuk surga. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala bertanya terhadap orang yang mati syahid, siapakah di antara anda, dari mana anda mengetahui bahwa mati syahid itu adalah kematian yang memuliakan? Maka dia menjawab, saya mengetahuinya dari seorang guru. Maka dia dipersilahkan mundur, dipersilahkan ulama ini yang lebih dulu. Begitu juga orang yang hajinya mabrur, ditanya juga oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana anda mengetahui syarat rukun haji sehingga haji anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari seorang alim. Maka mereka pun dipersilahkan mundur, didahulukanlah orang alim ini. Maka di saat orang alim niki dipersilahkan, dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya pantas menjadi orang pertama masuk surga karena saya berjuang dengan hartanya orang-orang yang kaya, orang-orang yang dermawan. Maka dialah yang pertama kali lebih pantas daripada saya membuka pintu surgamu. Akhirnya dipersilahkanlah yang pertama kali adalah mereka yang dermawan, memperjuangkan hartanya, orang yang kaya memperjuangkan hartanya semata-mata mencari ridha Allah, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada di antara 4-4-nya niki, sudah alim, hajinya mabrur, matinya syahid lagi, setelah itu dermawan, kaya lagi. Kan inilah orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Itu diantara orang-orang yang pertama kali nanti membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wa akhiru rajulin yakhruju minan nar, orang yang terakhir keluar dari api neraka. Siapa mereka? Yaitu mereka orang-orang yang mengqala la ilaha illallah, yang sudah mengatakan la ilaha illallah tapi dia tidak pernah melakukan kebaikan, maksiat jalan terus,
ada kebaikan dalam hatinya sekalipun sebesar zarrah, maka merekalah yang terakhir sekali keluar dari api neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yakhruju minan nar, wa qala Syu'bah akhriju minan nar. Adapun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Syu'bah, Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, keluarkan orang-orang dari api neraka yang sudah mengatakan la ilaha illallah fi qalbihi minal khair, ada di dalam hatinya kebaikan, ma yaznu sya'iratan, sekalipun kebaikan itu belum dia lakukan, tapi ada kebaikan dalam hatinya walaupun sebiji syair gandum. Begitu juga Allah berfirman, akhriju minan nar, keluarkan orang-orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah dari api neraka, sekalipun dia belum pernah melakukan kebaikan, tapi ada dalam hatinya kebaikan. Minal khairi yaznu burratan, sekalipun sebesar biji gandum. Burrah syair niki jenis gandum yang sama. Yang berikutnya Allah berfirman, akhriju minan nar, keluarkan orang dari api neraka yang sudah mengatakan la ilaha illallah, ada dalam hatinya sebesar biji zarrah, sekalipun dia tidak pernah melakukan kebaikan, tapi hatinya pernah ada kebaikan dalam hatinya walaupun sebesar biji zarrah, maka pasti dia keluar dari api neraka. Dan itulah orang-orang yang terakhir keluar dari api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dalam satu riwayat hadis disebutkan, begitu umat-umat yang lainnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka dipercepat hisabnya dan mereka cepat menikmati surga. Karena sebelum, di antara salah satu kemuliaan yang perlu kami sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya masuk surga sampai yang terakhir keluar dari neraka, umat-umat selain umat Rasulullah, adapun nabi-nabi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada yang diperbolehkan masuk surga. Sampai pada akhirnya terakhir yang pernah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada dalam hatinya sebesar biji zarrah kebaikan, tapi dia tidak melakukan kebaikan, maksiat jalan terus, itulah orang-orang yang terakhir keluar dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berkata terhadap malaikat, Malik, wahai Malik, keluarkan, ada umat Rasulullah, ada umat Muhammad di dalam neraka, keluarkan dia. Maka malaikat Malik Diki turun ke neraka dan mencari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu turun pertama, dia tidak temukan, kembali ke Allah, ya Allah saya tidak temukan. Kata Allah, turun, itu saya saksikan, saya lihat. Maka kembali malaikat Malik turun mencari orang niki, kedua kalinya pun dia tidak temukan. Sampai pada akhirnya ketiga kalinya Allah perintahkan, turun ayat Malik, saya saksikan itu. Lantas malaikat Malik niki menyisir penduduk neraka niki, sampai pada akhirnya ditemukanlah ada seorang hamba Allah yang tertindih di bawah batu api neraka. Cuman sehelai rambutnya yang keluar itu yang mengeluarkan cahaya, karena sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maksiat jalan terus, ibadah tidak pernah, maka dikeluarkanlah orang ini dari neraka. Setelah itu baru dibersihkan, sekian kali dibersihkan di surga, baru kelihatan cahayanya. Sampai pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah orang-orang yang disebut dengan jahannamiyin. Dia masuk surga atas syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi nama mereka adalah jahannamiyin. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini yang akan datang disebutkan orang yang terakhir keluar dari neraka niki dan yang terakhir masuk surga. Wa rajulin yakhruju minan nar yuta birrajuli yaumal qiyamah, orang nanti akan didatangkan di yaumil qiyamah, fa yuqalu i'rudu alaihi sighar dhunubi, perlihatkan dia dosa-dosanya yang kecil.
wa yukhabbahu anhu kibaruha, dan sembunyikan dosa-dosanya yang besar. Fa yuqalahu, lantas dikatakan terhadap orang ini, alimta yauma kadza wa kadza wa huwa muqirrun la yunkiru. Wahai si fulan, apakah anda mengetahui ini? Anda sudah melakukan ini, anda sudah melakukan ini, anda sudah melakukan ini. Sekecil nabi pun dosa yang tiang perlu kami kerjakan di atas bumi ini pasti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi keuntungan besar bagi tiang perlu kami sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa tiang perlu kami yang besar-besar disembunyikan dulu. Wa huwa mushfiqun min kibariha, sementara ya, Allah Subhanahu wa taala kasihan terhadap yang perlu kami sebagai umat Rasulullah dari dosa-dosanya yang besar, disembunyikan dulu. Fa yuqalu utuhu makana kulli sayyi'atin amilaha hasanah, maka Allah berkata terhadap orang ini, berikan dia tempat dari semua kejelekan-kejelekan yang dia sudah lakukan, jadikan dia kebaikan. Fa yaqulu inna li dzunuban ma araha haula. Ya Allah, mungkin ada di antara tiang pelung sami yang warak niki nantinya, tapi mudah-mudahan tiang pelung sami diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa besar yang tiang pelung sami sembunyikan, mudah-mudahan disembunyikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tiang pelung sami di situ mengatakan, innali dzunuban ma araha haula. Ada dosa-dosa saya yang besar dulu saya sudah lakukan, tapi mana dia? Mana dia? Inilah kemuliaan yang Allah berikan terhadap yang belum sami sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya sebisa mungkin dosa apapun yang tiang belum sami kerjakan, baik yang besar ataupun yang kecil, sebisa mungkin belum tutupi. Jangan belum cerita-ceritakan, diam sudah, sambil mohon ampun terhadap Allah, menyesali apa sih sampun yang belum kerjakan ini, sesali, mohon ampun terhadap Allah. Ya Allah, ampuni kaji ya Allah, ampuni kaji ya Allah. Karena kalau tidak begitu, jual jero kiamat belum ya ada tepung gitang si kode, apalagi si belit. Tapi kalau belum sesali, sebesar Nabi pun dosa yang belum nikah akan disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keuntungan yang perlu kami sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Dzar, lantas Abu Dzar berkata, "Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyampaikan hadis beliau niki, dhahika, beliau tertawa, hatta badat nawajiduhu, sampai kelihatan gigi geraham beliau saking kena bahagianya dengan tiang peluguk sami sebagai umatnya, yang dosa-dosanya yang besar disembunyikan, yang diperlihatkan cuma yang kecil-kecil saja. Dalam keadaan takut yang peluguk sami, lantas dirubah dosa yang kecil ini menjadi kebaikan-kebaikan bagi tiang peluguk sami. Ya Allah, mudah-mudahan tiang peluguk sami berusaha semaksimal mungkin, mudah-mudahan terhindar dari dosa-dosa baik yang kecil terutama yang besar. Mudah-mudahan yang berusaha bisa menjaga itu semua. Tapi seandai kata yang namanya tiang berusaha sebagai manusia, mahallul khata wan nisyan, tempat salah dan keliru, sebagus-bagus tiang berusaha, kalau belum cari kesalahan orang pasti belum akan temukan. Sebagus-bagus belum, Rasulullah pun banyak dosa beliau, tapi qad ghufira ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, diampuni dosa beliau yang sudah lalu ataupun yang akan datang. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, beliau solat dari setengah 12 sampai subuh. Beliau solat 2 rakaat, di saat sujud sampai hafal Siti Aisyah sujud beliau membaca, sajadalaka sawadi wa khayali wa amanalaka fuadi wa bu'ulaka bin ni'ami fa'tarafu bidzunubil azimati zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Demikian dibaca oleh Rasulullah. A'udzu bi'afwika min uqubatika wa a'udzu bi rahmatika min niqmatika wa a'udzu bi ridhaka min sakhatika
wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni dosanya, baik yang sudah ataupun yang akan datang, sudah diampuni semuanya. Tapi seperti itu beliau sholat, sujud, sampai pada akhirnya subuh beliau baru berhenti sholat. Begitu dilihat oleh Siti Aisyah, kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buih bengkak, buih barak kaki beliau, saking lamanya beliau sholat. Akhirnya Siti Aisyah sambil mendekat terhadap Rasulullah, pijit-pijit naik Rasulullah, dipijit kaki Rasulullah sambil mengatakan, ya Rasulullah, qad ta'abta nafsak, kenapa engkau melelahkan dirimu ya Rasulullah sampai bengkak kaki baginda ya Rasulullah? Alaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, bukankah Allah sudah mengampuni dosa baginda yang sudah lalu ataupun yang akan datang? Tapi kenapa seperti ini belum kau lakukan sholat sampai bengkak kaki pelunggu? Kata Rasulullah, afala uhibbu an akuna abadan syakura. Wahai Aisyah, benar, tapi tidakkah aku senang aku masuk dalam kategori orang-orang yang pandai bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari jam 11:30 Rasulullah sholat, sujud seperti itu, bukan satu kali dua kali. Sampai Siti Aisyah hafal kalimat yang dibaca oleh Rasulullah tadi, sajadalaka sawadi wa khayali wa amanalaka fuadi. Sajadalaka sawadi wa khayali, artinya niki kepala, arti sawad wa khayal, tempat yang susah berkhayal, ya. Sawad niki kepala pelunggu, artinya aku tundukkan, aku sujudkan kepalaku terhadapmu ya Allah. Wa amanalaka fuadi, dan engkau tenangkan hatiku ya Allah. Wa abu'u laka bi ni'matika wa abu'u laka bin ni'ami, dan aku mengakui dengan nikmat yang kau berikan terhadapku ya Allah. Fa'tarafu bidzunubil 'azimati, dan sungguh dosaku sangat besar terhadapmu ya Allah. Zalamtu nafsi, aku zalim terhadap diriku. Faghfirli, maka ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. A'udzu bi afwika min uqubatika, aku mohon dengan ampunanmu ya Allah dari siksamu ya Allah. Wa a'udzu bi rahmatika, dan aku mohon dengan kasih sayangmu ya Allah, bi rahmatika min uqubatika, dari siksamu ya Allah. Wa a'udzu bi ridhaka min sakhatika, dan aku mohon dengan ridha dan kasih sayangmu ya Allah dari kebencianmu ya Allah. Niki doa yang dibaca oleh Rasulullah di saat beliau sujud pada malam Lailatul Nisfi min Sya'ban. Ya, apalagi model yang belum sami nggih. Rasulullah saja yang sudah diampuni dosanya marah niki, beliau bertobat seperti itu, bahkan tidak kurang setiap hari beliau bertobat 70 kali, bahkan sampai 100 kali beliau bertobat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena beliau sudah diperlihatkan seperti apa neraka jahanam, siksaan-siksaan bagi pelaku-pelaku maksiat, bagi orang-orang kafir yang Allah siapkan bagi mereka. Satu tetes saja neraka jahanam akan diturunkan ke bumi niki, akan diteteskan ke bumi niki, maka tidak akan pernah ada kehidupan di atas bumi niki. Bagaimana kalau itu yang akan menjadi minuman yang belum sami? Nah, sekalian, penduduk neraka, mudah-mudahan ini sebagai penyemangat yang belum sami untuk terus bersabar melakukan kebaikan-kebaikan. Karena orang-orang yang akan disiksa nanti di hari kiamat, mereka akan dibangkitkan, giginya saja niki seperti Jabal Uhud, giginya saja. Dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala inna ghiladi jildil kafir 42 dhira'an, tebal kulitnya penduduk neraka yang dari orang-orang kafir ini, tebal kulitnya adalah 70 dhira'. Wa inna dhirsu mislu Uhudin, giginya niki sama seperti Jabal Uhud. Wa inna majlisahu min jahannam, tempat duduknya dibikinkan dari neraka jahannam, kama baina Makkah wal Madinah, jaraknya antara Makkah dan Madinah.
Satu penduduk neraka akan dibangkitkan, jarak antara pundak dengan pundaknya niki sejauh 3 hari perjalanan menggunakan kuda. Artinya 500 km Mekah dan Madinah niki, 500 km, seluas pulau Jawa. Satu penduduk neraka niki, na'udzubillah summa na'udzubillah, akan dibangkitkan dalam keadaan hina. Yaumil kiamat nanti orang akan dibangkitkan, begitu dibangkitkan yaumil ba'ts akan dibangkitkan menjadi 3 golongan, simpun musyatun wa simpun rukbanun wa simpun musyatun ala wujuhim. Sebagian golongan dibangkitkan dalam keadaan akan menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala menggunakan jalan kaki. Yang satu golongan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah disiapkan kendaraannya. Dan yang golongan yang ketiga niki, yaitu golongan orang-orang yang menuju panggilan Allah, begitu dibangkitkan yaumil ba'ats nanti, mereka akan jalan menggunakan mukanya. Begitu Rasulullah mengatakan mereka akan jalan menggunakan mukanya, yamshuna ala wujuhim. Sahabat terkejut, kaifa yamshuna ala wujuhim ya Rasulullah, bagaimana mereka bisa jalan menggunakan mukanya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la ayyamshi ala wujuhim akbaru min ayyamshi ala rijlaihim wa yadayhim. Dia jalan menggunakan mukanya itu lebih sanggup ketimbang dia jalan menggunakan kaki dan tangannya, sehingga mereka tidak akan bisa jalan. Pantesan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dalam Al-Qur'an, Allah perintahkan para malaikat, khudhuhu faghulluh thumma al-jahima salluh thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluquh. Karena mereka tidak bisa jalan menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan malaikat untuk ambil dia besen pelungguh silai-lai nggih, bisa pelungguh bau balang niki, dukap dia, kemudian lemparkan dia ke dalam jahanam. Maka para malaikat niki keluar sambil membawa tendosan dari neraka jahanam. Lantas orang-orang kafir niki, naudzubillah summa naudzubillah, pelaku-pelaku maksiat yang tidak diampuni dosanya di atas dunia niki akan didukap, akan dikejar, diambil lantas ditendos oleh malaikat-malaikat. Setelah ditendos, baru mereka akan dilemparkan ke dalam neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat sayang terhadap hambanya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzolimi hambanya kalau dia sendiri tidak menzolimi dirinya sendiri. Begitu yang belum sami sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keuntungan besar, sekalipun sering menzolimi diri yang belum sami dengan melakukan hal-hal yang mengakibatkan dosa. Insyaallah mudah-mudahan seperti hadis yang kita baca tadi, dosa-dosa sibling mudah-mudahan tersebut ya, teping kitang pelunggu dosa-dosa siku di doa, sehingga alangkah legernya pelunggu andai kata dosa belik ini akan diperlihatkan, tapi dosa-dosa kode pelunggu akan diganti dengan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang belum sampai terus-menerus diberikan kesabaran untuk terus bertaubat terhadap Allah dari dosa-dosa yang tiang perlu kami lakukan, karena tiang perlu kami tidak akan pernah bisa luput dari dosa ini. Sesungguhnya Rasulullah satu ketika menggambar persegi 4. Beliau gambar persegi 4. Lantas di tengah persegi 4 ini beliau gambar garis lurus. Di tengah persegi 4 ini beliau gambar garis-garis kecil. Maka Rasulullah mengatakan, inilah kehidupan manusia dan inilah ajalnya garis lurus niki. Garis lurus itu gambar sampai lewat dari persegi 4 itu. Inilah manusia dan inilah ajalnya. Adapun angan-angan mereka melewati garis lurus niki, melewati ajal tiang pelunggu sami. Adapun garis-garis kecil niki, kata Rasulullah, inilah dia hal-hal yang ujian-ujian yang Allah berikan terhadap manusia. Satu terbebas dari satu ujian, datang ujian yang lain. Terkadang lulus dari satu ujian, kita kena dengan ujian yang satunya.
pasti ada saja tempat yang pelung sami kena kedantuk. Lulus tiang pelung sami dari dosa-dosa besar, terkadang pelungguh dia lulus dengan dosa-dosa si kudik ya. Misal gibah, rausin batur, terkadang ya Allah ada saja kesalahan-kesalahan yang tiang pelung sami, dan sekecil Nabi pun namanya kesalahan niki, kalau tidak diampuni maka akibatnya adalah siksaan. Sebenarnya jangan, kata Ibnu Mas'ud, jangan kalian melihat dosanya kecil dan besarnya, tapi lihatlah terhadap siapa anda berdosa. Sekecil apapun dosa itu, kalau kita berdosa terhadap Allah, tentu akibatnya besar bagi tiang pelung sami, dan akibatnya adalah siksaan. Naudzubillah summa naudzubillah. Rekan sekalian yang saya muliakan, mudah-mudahan tiang pelung sami tidak akan pernah mampir, karena sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di atas dunia ini. Sekalipun kalau ada umat Islam karena dosanya belum diampuni di dunia ini, di akhirat juga terpaksa dibersihkan oleh para malaikat di neraka, maka sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di atas dunia ini. Berarti kalau umur pelungguh 42 tahun, kehidupan akhirat sama dengan 1 jam. Seandainya kata pelungguh dibersihkan nanti di akhirat 1 jam, baru sama dengan 42 tahun. Naudzubillah, naudzubillah. Mudah-mudahan tiang pelungguh sami terus bertobat terhadap Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena siksa di akhirat nanti, sekalipun orang yang beriman masuk neraka ini sekedar dibersihkan dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan supaya bisa masuk surga. Karena selama ada masih dosa dalam diri tiang pelungguh sami, belum bisa tiang pelungguh sami akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti pakaian-pakaian pelungguh yang kotor, belum akan bisa masuk lemari kalau belum tiang pelungguh sami bersihkan. Maka pelungguh akan dibersihkan dulu. Beda dengan orang-orang yang kafir, mereka masuk neraka itu karena siksaan Allah, murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi marak si guru ongkat tiang sekalipun misal seberak pelungguh neraka, mudah-mudahan pelungguh tidak akan alami itu. Tiang pelungguh sami tidak akan pernah mampir ke situ. Sila pelungguh paksa diri pelungguh semakin niki untuk banyak-banyak bertobat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan di akhirat jemaah 1 jamnya sama dengan kehidupan pelungguh di atas dunia ini 42 tahun. Berarti kalau kehidupan pelungguh di atas dunia ini 84 tahun, baru 2 jam. Lagat pelungguh disiksa atau dibersihkan di neraka 2 jam, berarti 84 tahun pelungguh akan merasakan siksaan itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Sementara siaran api neraka niki merongkat yang seburuk ya, setetes doang akan diteteskan di bumi niki, maka tidak akan pernah ada kehidupan di atas bumi niki. Bagaimana kalau itu yang akan menjadi minuman pelungguh? Wujuh yawmaidin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin 'aniyah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang berikutnya, qala haddatsana Ahmad bin Mani qala haddatsana Muawiyah bin Amr qala haddatsana Za'idatu an Bayyan an Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa dhahika. Kata Jarir bin Abdullah niki, beliau masuk Islam ya kurang lebih sekitar 2 bulan sebelum Rasulullah SAW meninggal. Dan setelah dia masuk Islam, dia termasuk orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Beliau bercerita bahwa setiap saya bertemu Rasulullah SAW, beliau tidak pernah menghalangi saya untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW
kecuali beliau saya lihat dalam keadaan tersenyum. Qala dalam hadis yang lain dari Abi Khalid an Qaisin, begitu juga dari Jarir, beliau mengatakan ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak pernah menghalangi saya untuk bertemu dengan beliau, dan wala ra'ani mundu aslamtu illa tabassama, dan beliau tidak pernah melihat saja kecuali beliau melihat saya dalam keadaan tersenyum, kata Jarir bin Abdullah. Jadi itulah kegembiraan Rasulullah SAW terhadap tiang pelunggu sami, sehingga beliau tertawa sampai kelihatan gigi geraham beliau karena dosa-dosa pelunggu si kode-kode doa untuk kita. Si belik tersebut begitu dosa kode pelunggu diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang saya muliakan, itulah yang harus yang pelunggu sami syukuri belik-belik menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terus menerus melakukan kecintaan, mengamalkan nabi-nabi yang diperintahkan oleh beliau, dan sebisa mungkin menghindari nabi-nabi yang dilarang oleh beliau, tanda yang perlu kami mencintai beliau, sehingga insyaallah mudah-mudahan maraniki dan mudah-mudahan yang perlu kami akan dibangkitkan bersama beliau nanti di yaumil qiyamah, mendapatkan syafaat beliau, ngiring beliau dan guru-guru yang perlu kami masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Allahumma biq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi